Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dungi humus orma Jesus dibereng maibana losni nama pos maroham aleinang ha porsion mi dona pangulohko. Dungi hipas maburu-burui olat ni nasa ngombasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sepanjang pelayanannya. Mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan yang buta menjadi melihat, menyembuhkan yang lumpuh menjadi berjalan. Bahkan yang di pikiran manusia tidak mungkin terjadi, yakni membangkitkan yang mati, Tuhan Yesus bisa melakukannya. Semuanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya, bahkan atas kesakitan dan maut sekalipun. Begitupun dengan yang terjadi dalam ayat harian kita hari ini. Ada seorang kepala rumah ibadat yang telah putus asa dan memohon belas kasihan Tuhan, sebab anaknya yang sakit telah meninggal dunia. Melihat itu, Tuhan pun berkenan untuk membangunkan kembali anak kepala rumah ibadat tersebut. Namun di tengah perjalanan, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan tersebut maju dan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dengan keyakinan dia akan menerima kesembuhan. Dan lihatlah, perempuan yang sakit pendarahan itu benar-benar sembuh. Peristiwa mukjizat ini meneguhkan kembali bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Lalu, mukjizat yang terjadi di pinggir jalan hanya dengan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus bukan menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus murahan, melainkan ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan kehendaknya, bahwa mukjizat Tuhan Yesus tidak terhalang oleh tempat, waktu, dan sarana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi perempuan yang sakit pendarahan dalam nats ini, yang dia alami tidak hanya sakit fisik, namun yang dia alami juga sakit secara psikologis dan sosial. Sebab ketika itu, sakit pendarahan adalah penyakit najis bagi penderita dan bagi orang lain juga. Seorang yang pendarahan tidak dapat mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi sakit ini adalah penderitaan dan beban yang sangat berat baginya. Keadaan ini membawa dia pada keyakinan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya selain Tuhan Yesus. Namun di saat bersamaan dia juga pesimis dapat bertemu dan meminta kesembuhan pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu dikelilingi orang banyak. Jadi ketika ada kesempatan, dengan imannya dia percaya bahwa hanya menyentuh saja dia akan sembuh. Tuhan berkenan dan tidak mengabaikan iman perempuan itu. Dia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan perempuan itu sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mukjizat yang terjadi di atas tidak hanya terjadi kepada perempuan sakit pendarahan, pun demikian dengan kita asal kita beriman. Di antara kita mungkin ada yang tengah sakit dan merindukan kesembuhan. Ada yang berbeban berat merindukan kelepasan. Ada yang terikat merindukan pembebasan. Datanglah kepada Tuhan. Tidak hanya menjamah jumbai jubahnya, bahkan dia berkenan ditemui. Dia berkenan menyembuhkan dan melepaskan. Datang kepadanya, teguhkan hatimu, imanmu telah menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk hari baru yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Juga firman yang telah menyapa kami, yang mengatakan kepada kami, Engkau Allah yang setia, yang tidak mengabaikan iman kami.
Engkau Allah yang berkenan kami jumpai. Engkau Allah yang berkenan menyembuhkan dan melepaskan kami dari tiap sakit dan beban berat yang mungkin ada dalam hidup kami masing-masing. Bapa yang baik, ajar kami memiliki iman seperti perempuan yang sakit pendarahan, agar hanya dengan menjamah jubah-Mu saja kami disembuhkan. Dengan iman itu kami dimenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai kegiatan dan aktivitas kami di hari yang baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Berkati kami, agar apapun yang kami kerjakan hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.